Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga korban cyber di seluruh Indonesia nih, Son, ya kan? Nah, karena hari ini spesial sekali, Chan. Spesial sekali. Ini satu-satunya bintang tamu, Chan. Kalau misalnya nanya wifi password gitu ya, nggak gue kasih, Chan. Jangan dikasih, hati-hati nih, ya kan? Apalagi rakyat Indonesia sudah biasa ya dengan yang namanya kebocoran data, Son, itu maksudnya kan? Itu bukan hal baru lagi untuk rakyat Indonesia, Son. Bener nggak? Jadi semakin hati-hati gitu ya. Semakin hati-hati harus. Karena yang kita undang hari ini itu adalah seorang cyber security consultant, Son, sekarang. Nah, Ya kan? Kalau dulu hacker katanya. masih udah nggak di-approve masih juga. Ya kan? Ini dia Mas Teguh Aprianto. Iya. Luar biasa. Makasih banyak Mas Teguh ya udah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Siap. Jujur ini saya sudah lama sekali pengen Mas Teguh datang ke sini. Nah, dari dulu lu nyebut ya. Pengen ngundang ini. Dari dulu ya kan. Akhirnya kita ketemu Akhirnya ya waktunya gitu ya. Karena ini pasti pembahasan yang sangat seru sekali dan penonton pasti banyak yang bakalan teredukasi nih, Son, dari sini, Son. Nah, bener banget. Ya kan? Karena ternyata kita setiap hari ini kecolongan, Son, ternyata, Son. Kecolongan? Maksudnya selain duit pajak tapi ngomongin ya. Selain duit pajak ya. Tapi kita kecolongan yang lain, Son. Iya. Dan nggak kalah penting juga ya. Iya. Nah, Hari ini kita akan membahas tentang banyak sekali cerita-cerita tentang hacker. Yang pertama terus habis itu dunia-dunia hacking dan juga gimana caranya kita bisa terlindung dari kejahatan-kejahatan cyber gitu ya, Son. yes. Nah, Bener banget. kalau gitu nggak usah pakai berlama-lama. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Oke, kita mulai dari cerita hacker dulu ya. Ya. Jadi nggak mesti di luar negeri, Son. Karena di Indonesia sendiri tuh ada juga cerita hacker tergila, ya kan? Yang udah diceritakan dari masa ke masa. Cerita hacker tergila Indonesia yang kita tahu. Nah. Mulai dari gua. Oke, yang pertama nih gua ada sebuah cerita nih. Ini pasti Mas tahu deh nih, ya kan? Yaitu adalah cerita dari seseorang yang bisa menggeser satelit, Son. Satelit. Menggeser satelit yang segede gitu bisa digeser sama dia. Nah, orang ini bernama Jim Giovedi ya kan. Jadi dia adalah seorang white hat hacker yang waktu itu sempat ngehack satelit Indonesia 2 biji sama satelit Cina 1 biji, Son. Cina bisa dihack ya? Cina dihack juga, Son, katanya, Son. Tapi karena pemerintahan Cinanya itu juga minta juga buat dihack untuk uji keamanan gitu ya. Akhirnya ya udah dia berhasil, dia bisa mengubah arah satelit tersebut, bahkan menggeser satelit tersebut, Son, yang ada di luar angkasa sana kan. Gesernya ke BKT ya kemarin. Oh enggak dong. Ini kan satelit Dari Cina ke BKT iya, gitu ke misalkan. Guangzhou ke Wuhan gitu, dari Guangzhou ke Wuhan kurang lebih, Son, gitu ya kan. Bener enggak? Nah, kalau dari gue ada satu nih. Nanti dulu. Oh, belum mas. Hebatnya. Ada lagi. Hebatnya orang ini ternyata lulusan SMA, Son. Tapi dia diakui dunia, Son. Karena belajar hacking itu ternyata kebanyakan otodidak ya, masih belajar hacking ya. Kebanyakan sekarang itu emang yang di industri saat ini sih belajar otodidak. Bukan ada guru hacker dari ini gitu. Emang gak ada privatnya apa gitu, Mas, maksudnya gitu kan? Ada sebutannya guru kan? Lo Guru tahu sih? ada. Guru Indonesia. Gue gak tahu lagi siapa tuh, Son, guru hacker Indonesia, Son. Gue no komen deh soalnya. Saya nggak tahu, saya ya, ini yang tahu deh, ya kan. Gitu ya. Jadi kebanyakan otodidak ya. Banyak yang belajar di warnet juga gitu ya, Mas ya. Ya kebanyakan belajar di warnet. Warnet itu salah satu pembuka pintu itu sampai sekarang. Karena main komputernya bareng-bareng ibaratnya gitu ya. Ya karena Jadi kan banyak yang teman-teman yang dari kalangan yang nggak mampu atau gimana. Nah mereka satu-satunya pintunya aksesnya lewat warnet. Murah, main paketan malam, udah lu belajar akhirnya ngehack ya udah. Dan ketemu networkingnya di situ salah satunya, Mas ya. Ketemu Tapi kebanyakan temennya biasanya di internet tuh. Teman-teman yang di warnet enggak, dia tetap sendiri aja. Terus di warnet tuh orang nggak tahu dia siapa, tapi di internet udah banyak temennya. Oh, berarti temannya di forum-forum internet gitu-gitu ya, di luar ya kebanyakan ya. Mereka berkomunitas, ngobrol, udah di internet. Dari situ bisa belajar banyak tuh ya. Tapi emang gue juga sempat dengar bahwa IT itu salah satu ya tentang komputer dan lain-lain itu salah satu pelajaran yang lu tuh belajarnya otodidak gitu. Karena banyak orang-orang IT yang misalnya di jabatan-jabatan tinggi atau apa itu juga dia belajar otodidak juga bisa gitu. Iya. Kayak gitu ada ini ya, Mas. Apa namanya? Misalnya kelihatan gitu pas di warnet. Oh, ini orang hacker nih, Mas. Nah, gitu. Tanda-tandanya berubah gitu. warna jadi hitam apa gimana gitu, Mas. Sebenarnya nggak melulu harus layarnya hijau gitu, enggak. Kayak Matrix ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari aktivitas layarnya kelihatan. Kalau orangnya paham kayak ngeliat, oh ini dia lagi ngapain nih gitu. Tapi kalau orang awam mungkin ngeliatnya ngapain sih? Ini orang buka terminal misalnya. Cuma gitu doang gitu.
Kirain nih orang kok pesannya 2 jam gak kelar-kelar billingnya gitu. Kirain di-hack juga billingnya ternyata. Ada juga itu. Ada kan nggak? Kadang-kadang ada juga dia lagi main game tapi nggak tahu ternyata dia lagi ngotak-atik game itu gitu. Wah, gila juga ya. Iya. Kalau Anda ada cerita juga kayaknya. Gue ada juga nih ya. Kali ini tapi bukan white. Kalau ini black ya sih. Dari Afrika nih bukan? Apa? Dari Afrika? Enggak. Bukan. Ini Indonesia dong. Oh, Indonesia. Jadi dia ini nge-hack dana bansos ya. Dana bansos tapi di Amerika. Oh, di Amerika. Saya baru tadi udah mau jangan sembarangan Anda. Itu mungkin gara-gara udah habis ya kok jatahnya kok. Udah enggak, ya udahlah Amerika aja gitu. Ya kan. Hampir saya udah deg-degan tadi sedikit tadi. Nah, jadi dia ini ngebuat website situs gitu khusus gitu buat dana bansos itu. Jadi situs palsu lah untuk masyarakat Amerika gitu kan. Jadi dia nge-spam itu bisa 20 juta orang. Bisa ditelepon, di SMS apa segala macam. Dari 20 juta itu kayak buat sumbangsi dana gitu, donasi. Donasinya itu per orang bisa $2.000. Wah, $2.000 per orang loh. Dia dapat berapa dong tuh kalau gitu? Dia dari 20 juta itu yang jadi korbannya itu 30.000. Wah. 30.000. Jadi sekitar 900 miliar. Dia dapat total 7 T. Kok lebih lagi? 7 T. Gila. Karena mungkin ada yang ditutup-tutupin, maksudnya malu, ketahuan mungkin gitu juga kali ya. Dan itu orang Indonesia. Iya, makanya gila banget ya. Dapat 7 triliun. 7 T sih infonya ring 1 gitu kayaknya. Udah 7 T sih. Iya. Jadi 2 orang ternyata kan pelakunya dan udah ditangkap sih katanya sih. Orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur. Jadi yang satu lulusan SD, yang satu lagi SMK. Oh iya. Yes. Gila. Gitu. Jadi yang satu yang bikin situsnya, yang satu yang nge-spam 20 juta orang itu. Dan itu gak mesti masuk pemerintahan ya, maksudnya buat nyolong duit bansos kayak gitu. kan udah nggak ada lagi. Beda cara mainnya mungkin. Beda. Kalau yang itu mungkin nggak ketangkep. GTR sih ketangkep terakhir. Ya kan, gitu. Jawa Timur ya Mas. Bener udah ketangkep itu. Ketangkap 2 orang. Ketangkap. Ditangkapnya sama polisi apa Mas kalau begitu? Sama Interpol? Biasanya kerjasama itu. Interpol atau mungkin dari FBI, nanti minta koordinasi sama polisi karena lokal. Karena dia ini kan transfernya itu kan dananya dapat tuh, ya kan? Dia buka rekening di Amerika dan rekeningnya itu yang kayak sekali buka tutup gitu segala macam. Jadi habis itu kan dipindahin ke rekening Indonesia gitu kan. Jadi ketahuannya di situ. Karena gampang kalau ngecek transfer yang anomali itu Amerika gampang katanya. Gitu. Kira mungkin kerjasama sama Polda Jatim gitu ya. Ketawa lagi. Jadi kerjasama ini pertanyaan nih, ini pertanyaan loh. Nggak, kerjasama tuh agak ambigu, kerjasama yang apa nih gitu. Kerjasama menangkap dong pasti. Iya. Sampai 7 triliun ya orang Indonesia berarti banyak juga yang hebat dalam dunia hacking gitu ya Mas ya. Hebat kalau bagian gue ya. Nyampe mungkin nggak sebesar yang tadi, cuma lucu. Lucunya itu zamannya sama pas Covid juga. Covid itu jadi waktu kita tahu semua dunia lagi dilanda krisis, terus yang paling yang kita tahu kan salah satu Italia kan. Italia krisis parah dan Indonesia juga gitu. Cuma Italia waktu itu lagi ada kebutuhan besar karena lagi krisis. Mereka nyari APD, nyari segala macam. Salah satu barang yang dicari itu ventilator. Oh iya, ventilator yang buat napas. Iya. Ventilator, terus mereka nyarilah sama jadi perusahaan di Italia nyari ke Cina. Ketemu komunikasi di tengah-tengah, komunikasinya dicegat terus diganti rekeningnya. Jadi disuruh transfer ke rekening Mandiri Syariah. Gila, Mandiri Syariah. rekening Mandiri Syariah totalnya itu sekitar 58 M. 58 miliar dan pelakunya itu orang Banten. Jadi lucunya itu lu ngerampok terus ke rekeningnya itu rekening Mandiri Syariah. Gila. Itu pertanyaan itu halal apa haram Son kalau begitu? Soalnya ke MT dong itu. Dikirim ke Mandiri Syariah ya. Ya kadang Indonesia itu bisa dibilang jago orangnya, cuma dia yang eksekusinya jelek aja gitu. Padahal dia bisa. Kita nggak bisa lanjutin kayak gitu. Iya. Padahal bisa ke kripto gitu maksudnya ya Mas ya. Tadi berarti kenanya gara-gara rekening sini juga kan. Iya, makanya eksekusinya aja yang jelek gitu. Iya. Soalnya pas udah dapatnya kan kayak. Iya. Udah dapat bingung ini uang sekian banyak dilarin kemana ya gitu. Ya udah ke rekening Mandiri Syariah aja gitu. Iya, benar. Masih agak kurang itu ya. Apanya? Maksudnya menyembunyikan uangnya. Iya. Ya seharusnya belajar sama yang udah lebih jago lah kan kayak yang di sana itu kan. Anda ini. Iya, makanya bisa konsultasi ke sini katanya gitu sih. Enggak sama ini pejabat-pejabat.
Ini sudah sangat berbahaya nih di menit berapa nih sudah gemeter nih pantat saya nih jujur nih ya kan. Tapi cerita-cerita hacker ini emang seru-seru banget dan banyak yang gila-gila gitu, termasuk yang di luar negeri juga Son, ya kan. Lagi itu sih. Cerita hack tergila di dunia yang pernah kita dengar. Ya, mulai dari gue dulu ya Son ya. Yang pertama itu ada cerita tentang seseorang yang bernama Arion Kurtats. Nah, dia berumur 18 tahun. Dia itu ngehack GTA 6 cuman menggunakan Amazon Fire TV Stick. Jadi nggak pakai laptop, nggak pakai apa. Cuman TV dicolokin Amazon Fire TV Stick yang itu adalah mirip-mirip sama Chromecast gitu, yang bisa ngubah TV biasa jadi Smart TV gitu. Ya kan, colokin terus habis itu dia masuk ke nyusup ke dalam grup Slack internalnya Rockstar. Ya kan? Grup chat gitu ya. Grup Slack. Jadi Slack itu kayak aplikasi chatting di kantor gitu. Di Indonesia juga banyak yang pakai juga ya, Pak ya. Kayak Slack-nya gitu. Dan dia mencuri kurang lebih 90 unreleased clip dari GTA 6 tuh di tahun 2023. Kemudian setelah dia nyolong itu, dia juga mengkonfirmasi, maksudnya kalau GTA yang akan datangin yang bakal rilis itu settingnya akan ada di Vice City katanya. Oh iya. Setting permainannya itu nanti akan ada di map Vice City yang pertama. Terus habis itu dia juga ngasih tahu bahwa ada karakter cewek yang namanya Lucia nanti di gamenya. Jadi dibocorin sama dia tuh, ya kan? Kenapa dia ngehacknya itu pakai TV? Karena dia itu sebenarnya adalah anggota dari sebuah grup hacker yang namanya Lapsus, yang dia terkenal sering menyerang perusahaan-perusahaan besar kayak contohnya kayak Nvidia, Microsoft ya kan. Itu sering diserang tuh sama dia. Dan anak-anak muda itu. Anak muda umurnya masih 18 tahun Jadi makanya. di bawah 20 tahun dan ada berapa di antara mereka tuh berkebutuhan khusus. Nah, salah satunya seperti yang ketangkep ini Mas. Jadi dia tuh ketahuan kalau dia tuh bergabung di grup Lapsus ya kan. Abis itu dia ditaruh di sebuah ruangan hotel di Inggris. Laptopnya diambil dan dibatasi ke internetnya, masih akses ke internetnya. Tapi dia masih bisa ngehack dari itu Amazon Fire TV Stick itu kan. Gila. Ya kan, akhirnya ya udah ketahuan kan. Itu menyebabkan Rockstar Games mengalami kerugian sebesar $5 juta. Yang pertama sama kehilangan ribuan jam kerja dari staffnya karena harus memperbaiki sistem keamanan ya. Ya udah akhirnya pas dia ditangkap dia nggak di penjara tapi karena di bawah umur. Bukan, karena dia pengidap autisme. Jadi dia nggak bisa diadili secara normal, maka dari itu dia dilempar ke rumah sakit jiwa akhirnya. Iya. Nggak di penjara gitu. Gila banget ya dari kamar loh, itu udah dijagain polisi loh depannya, masih nekat loh, bukannya takut loh San, bayangin kan. Gila banget itu. Dan poinnya juga bingung juga ya, maksudnya ya cuma buat ngehack aja gitu ya. Ya buat ngehack aja karena ya emang seneng dia ngelakuinnya gitu kali. Dan ya. nggak dapat duit juga kan. Nggak dapat duit juga, nggak dapat duit juga. Ya, padahal Rockstar itu dia buka program yang serupa tadi, buka program Bug Bounty tadi. Mungkin emang ketertarikannya nggak ada ke arah sana aja. Dia cuma kadang-kadang ada emang orang melakukan cuma buat tertantang gitu. Tertantang. Nah, ketika dia bisa melakukan itu, oh ternyata gampang gitu. Oh. Tapi bisa gak sih orang nyoba ngehack gitu terus kayak abis itu justifikasinya enggak ini buat bug bounty gitu. Bisa gak sih? Nggak bisa. Atau dia harus daftar dulu tergantung dari perusahaannya. Perusahaannya lagi buka. Kalau perusahaan itu apakah dia menjalankan program itu dan biasanya ada peraturannya. Oke. Dan apa aja aset yang masuk ke skopnya. Oh iya. Itu tapi kalau perusahaan yang nggak buka terus tiba-tiba kita hack, itu sangat nggak disarankan juga. Itu mah emang dia mau ngehack itu namanya, orang nggak buka kok. Iya. Nah yang cerita gue kali ini bakar duit Chat kali ini. Bakar duit. Iya kalau ini kayak Pablo Escobar nih bukan? Buat anaknya. Kalau ini buang duit deh. Oh buang duit. Oh ini buang duit. Jadi dia ini di Ukraina tahun 2013 gitu kan. Jadi ceritanya ini ATM yang ada di Ukraina itu Chat tiba-tiba muntahin duit semua. Wah, bukan ATM berjalan tapi ini kita bicara. Bukan. Soalnya nggak dapat apa-apa kalau ini buang doang. Buang mulutnya kalau itu. Ya terus lanjut. Orang bingung kan. Dia ini dari hacker yang ini apa gitu, organisasi apa gitu. Ternyata dia cuma pelayan restoran. Jadi pelayan restoran nih orang namanya Maxim Yakubets. Ya kan? Oh yang suka pakai baju-baju kuning itu kan? Bukan. Itu Maxim itu ini ojol. Beda lagi. Bukan. Kalau dia nikah malu namanya kemarin kan. Bukan. Lanjut. Dia ini siang jadi pelayan ya kan. Malam ini jadi hacker, istilahnya ini Aqua sebutannya ya kan. Julukannya dia Aqua. Jadi dia ngehack itu ya kan, bank-bank itu. Ternyata caranya simpel banget sih. Pakai malware gitu ya, namanya Carbanax. Namanya Carbanax itu. Jadi dia itu sistemnya ngirim lamaran kerja ya. Dibuka misalnya sama HRD-nya atau manajernya apa segala macam, pas dibuka diklik linknya, terus misalnya ada notifikasi pop up gitu ya, lo buat mikro apa gitu kan, dia langsung ke hack di situ. Jadi komputernya itu benar-benar webcamnya gitu bisa dibuka ya kan, bisa ngetik apa, ngekomen apapun gitu bisa. Jadi dari situ dia mulai dari bank kecil gitu kan, pas dilihat-lihat gampang juga ternyata. Ini mirip-mirip sama phishing berarti kali ya bang ya? Iya, social engineering. Sosial ya jatuhnya ya. Ya itu jadi akhirnya dia bikin grup ya kan, karena segampang itu katanya. Bikin grup namanya Evil Corp. Oh, kayak di Mr. Robot ya? Iya kayaknya ada
Evil Corp. Nah itu jadi udah bikin kayak gitu, udah lama-lama ngerambah ke sampai 30 negara segala macam. Kena semua sama dia grupnya itu. Dan akhirnya dia ini jadi asetnya Rusia akhirnya. Dia ini di Moskow ya kan. Pas dia udah kaya, dia nikah sama katanya anak pejabat di Rusia ya kan. Jadi dilindungin. Jadi sampai sekarang nggak lepas aja udah nggak ketangkep, dilindungin sama Rusia soalnya. Sampai kena bounty juga sama Amerika $5 juta sama FBI. Bisa ditiru berarti ya. Nikahin anak pejabat ya. Itu emang paling tokcer, itu emang jujur paling tokcer begitu ya. Luar biasa. Tapi Rusia emang punya hacker-hacker yang gila juga ya, banyak juga cerita-cerita Rusia itu bagusnya mereka selama ini tuh pintar gitu. Pintarnya dalam artian aset, mereka tahu ketika orang ini bisa jadi aset, lebih beli dijadiin aset gitu ketimbang dilepasin gitu. Makanya kan kayak Snowden kan kaburnya ke Rusia kan. Iya bener. Gue lupa tadi totalnya itu dia yang muntahin duit itu tahun 2013 itu sekitar $1 miliar atau $1 juta. Gue lupa. 1 miliar. 1 banding 1000 tuh ya perkiraannya. $1 juta apa 1 miliar 1 banding 1000 tuh ya perkiraannya. $1 miliar. $1 miliar. $1 miliar itu. Banyak banget itu, triliunan lah ya. Gila itu. Gitu ya. Jadi emang cerita-cerita di luar negeri ini banyak banget. Kalau Mas ada gak yang cerita hacker dari luar negeri yang gila banget? Paling memorable lah. Mungkin yang kemarin ya baru kejadian 2025 atau 2024, Lazarus Group. Itu Lazarus Group itu grup yang selama ini dianggap terafiliasi sama pemerintah Korea Utara. Oh iya. Nah, dia tuh yang terbarunya dia ngebobol salah satu exchanger besar kripto ya. Totalnya itu $1,5 miliar atau sekitar 25 T. Gila. Itu heboh, itu terbesar. Karena selama ini kripto itu kan udah berapa kali kan exchangernya kena hajar. Nah ini yang terbesarnya. Sampai tapi komunitas kriptonya jadi pada muter gitu. Jadi sekarang itu Lazarus tuh lagi bingung cara nyuci uangnya. Karena uangnya kebanyakan. Karena uangnya kebanyakan, tapi gue yakin mereka ya akan menemukan cara aja itu. Iya. Mau gimana? Karena kan sekarang tuh trennya udah berubah. Dulu kan kripto itu emang pada dasarnya desentralisasi lah gitu. Sekarang itu kayak kemarin itu setelah kejadian Bibit, jadi exchanger semua seluruh dunia ini dikasih tahu wallet address-nya. Jadi ketika ada pencairan yang berasal dari sini di reject. Jadi otomatis sudah diblokir. Makanya kemarin tuh ada dianggap kayak dia susah nih, dia nggak akan bisa nyairin uangnya gitu. Karena ketika dia berinteraksi dengan wallet lain itu akan ditandain gitu. Tapi kan kripto itu bisa dicuci kan. Dicuci ya udah habis itu mungkin, tapi nominalnya itu aja karena nominalnya terlalu besar jadi mungkin ya agak kebingungan aja. Iya sih. Saya buka pabrik skincare mesti berapa banyak? Susah itu. Klub gitu banyak bisa. Kalau itu kayak bukan dari kripto ya. Gak usah diperjelas lagi dulu. Iya gila ya. Kalau misalnya ngomong-ngomong soal hacking gitu ya, yang paling terkenal nih yang pernah gue dengar itu adalah salah satu alat hacking yang sangat mengerikan yang bernama Pegasus. Mas tahu alat hacking yang namanya Pegasus ya? Iya, Pegasus itu yang terbaru kalau salah lagi digugat ya. NSO pembuatnya. NSO Group lagi digugat sama Apple sama Facebook di US. Karena emang dia kan salah satu yang kena itu kan pelanggannya Apple sama Facebook. Bener iPhone ya? Emang salah satu yang produk yang menyeramkan. Cuma emang untungnya dia menyasar ke high profile. Jadi orang-orang cuma yang di level tertentu lah ya. Karena biaya itu mahal. Biaya untuk pembeliannya aja itu sekitar ratusan M sampai triliunan. Jadi itu setiap ada kita mau nargetin satu nomor itu bayar lagi. Add-on lagi bayar lagi. Di angka puluhan atau sampai ratusan miliar gitu per satu nomor. Gila, beli alatnya udah triliunan tadi sampai ya. Iya. Emang mahal. Emang itu kan untuk dijual ke negara-negara kan, mereka ngakunya kan untuk negara katanya. Ngelesnya sih untuk kebutuhan intelijen, tapi pada penggunaannya itu banyak yang disalahgunakan gitu. Jadi untuk yang bukan tujuan itu malah. Untuk karena personal ya. Terakhir itu Amnesty International itu pernah ngeluarin laporan setidaknya di seluruh dunia itu pernah bocor nomornya. Jadi sekitar 50.000 nomor yang jadi korban Pegasus. Iya. Itu bocor, akhirnya udah. Nah, Pegasus ada dua jenis. Dua jenis itu ada yang 0D, ada yang one click. Zero click sama one click. Zero click itu jadi dia nggak butuh korban ini. Jadi zero click, gue cukup ngirimin ke device-nya korban nggak ngapa-ngapain, nggak tahu apa ya, udah kena. Iya. Kalau yang one click itu yang lebih murah, jadi dia harus ngirimin sesuatu, korban ngeklik baru kena. Nah itu dua jenis itu aja ada perbedaan harga. Iya, gila nggak ada interaksi korban anggapannya kan. Itu yang bikin gue takut tuh itu karena ada yang zero click itu, dimana katanya bisa ngehack dengan cara miss call doang katanya. Nah itu kasus miss call itu mungkin di awal-awal ya, waktu WhatsApp masih ada bug. Iya. WhatsApp itu sempat ada bug di VoIP-nya. Jadi nggak perlu interaksi, dia cuma perlu nelpon,
udah orangnya udah kena. Udah kena aja, coba lu bayangin. Kalau untuk kasus yang orang terkaya di dunia aja kena gitu. Jeff Bezos itu dia dikirimin satu video. Cuma satu video dikirimin. Udah kena. Jadi, tanpa dia ngeklik maksudnya? Tanpa dia ngeklik. Dan dia dikirimin kalau ada laporan investigasinya yang bisa dibaca dari FTI Consultant kalau nggak salah. Itu terduga pelakunya Pangeran Arab yang sekarang siapa namanya? MBS. Iya. Nah MBS itu jadi di salah satu pertemuan lah mereka ketemu, terus tukeran nomor, terus tiba-tiba ngenalin diri. Ini nomor gua gitu. Terus tiba-tiba suatu hari nggak ada pembicaraan apapun, tiba-tiba ngirimin video gitu. Nah udah dari sana pintu. Jadi pas baca laporan investigasi itu salah satu indikatornya terjadi pelonjakan penggunaan paket internetnya. Pas dikirim itu ya. Nah, jadi setelah dingirimin tiap hari data dari HP-nya Bezos itu ditarik buat ya segala macam gitu. Jadi terus dikodein. Jadi dia ternyata mungkin hasil dari nyadap punya si Jeff ini, dia tahu kalau Jeff lagi selingkuh kan. Lagi selingkuh, terus dikirimin kode-kodean kayak dikirimin foto cewek. Terus intinya dia kayak ngancem lah. Kan waktu itu salah satu perusahaan punya Jeff itu Washington Post lagi gencar ngekritik kebijakan Arab, ya? Kebijakan Saudi lah. Akhirnya udah ternyata, tapi Bezos akhirnya memilih untuk nggak kena sama blackmail itu dan dia cerai. Akhirnya sekarang sama selingkuhannya. Iya. Langsung diimpress sama dia ya rahasianya dia ya. Gila banget ya. Tapi di Indonesia udah ada apa belum ya Mas kayak Pegasus itu? Pernah dengar nggak ada Pegasus di Indonesia? Kalau pernah baca laporan investigasi dari Indonesian Leaks atau Tempo itu, mereka udah ngeluarin, intinya udah ada pengadaannya itu udah ada di beberapa lembaga aparat penegak hukum, dan emang barangnya udah ada di Indonesia. Jadi artinya udah digunakan. Ada yang beli loh, kayak gitu loh. Dan uang pajak kita. Gitu sih biasa buat posisi kayak gitu ya. No. Biasanya ya. Kalau di luar, maksudnya kalau di luar ini. Bener itu kalau posisi dong. Untuk kepentingan ya ini Department of Defense dong harusnya yang benar. Iya. Tapi bukan pakai buat rakyatnya sendiri soalnya kan. Tapi udah ganti nama itu sekarang. Trump ganti nama jadi Department of. Oh iya benar. Diganti. Benar. DOE ya sekarang ya. US DOE. Gila. Biar tegas, makin tegas kali. Biar makin tegas. Atau mungkin ya emang mau ada kali bentar lagi jangan-jangan menurut Trump gitu ya. Jadi udah masuk ke Indonesia ya. Udah ada barangnya. Soalnya katanya Macron apa juga masuk ke listnya katanya, list Pegasus. Terus ada juga cerita tentang salah satu aktivis dari jurnalis atau aktivis ya dari Arab. Jurnalis ya. Khashoggi. Jurnalis dari Arab si Jamal Khashoggi itu yang dia akhirnya kan dibunuh kan. Ternyata pas diinvestigasi temennya 13 biji udah di Pegasus semua katanya teman dekatnya. Indonesia udah ada, cuma ya tebak-tebak aja. Tebak-tebak yang megangnya siapa atau gimana? Yang korbannya. Yang megang udah jelas lah. Yang megang udah jelas siapa. Biasanya udah ada ya ternyata yang kena itu ya ternyata ya. Emang itu gue pertama kali dengar tentang Pegasus tuh, wah gila banget bisa nelpon doang loh waktu itu karena lewat bug WhatsApp ya waktu itu nelpon itu ya. Emang cara kerjanya itu mereka itu nyari celah keamanan. Celah keamanan yang nggak pernah terpublikasi. Jadi pada dasarnya mereka itu punya ya kayak company. Nah itu udah ada divisi 1 untuk ya itu kerjanya yang riset nyari celah itu. Ketika nemu, makanya kenapa Apple sama Meta ngamuk ya karena mereka ngerasa kayak dilecehkan. Terus gue bikin ginian, lu nyari sesuatu ketemu yang jadi rugi kan mereka kan. Akhirnya Apple yang selama ini dianggap aman ternyata nggak aman gitu misalnya. Ya kan. Nanti kita ini udah rilis yang baru. Iya, iPhone yang baru nanti kita sampai ke sana tapi ya. Bicara tentang Apple nanti kita sampai ke sana ya kan. Tapi sebelum ini gue pengen ngomongin dulu tentang dark web Son. Dark web dan deep web ini ya. Nah, ini menjadi salah satu perbincangan yang luar biasa ini, terutama di ranah konspirasi ya kan. Dari zaman dulu itu dark web, deep web itu. Tapi apakah dark web ini benar-benar segila yang diceritakan orang-orang, Mas? Kan katanya ada red room, ya kan. Wah, isinya lu bisa nonton live streaming hal-hal yang ilegal, yang enggak misalnya gitu kan di dark web. Kalau ngelihat dunia yang sekarang kayaknya clearnet lebih menyeramkan. Oh gitu ya? Iya kan? karena ngelihat internet zaman sekarang kayak kok ternyata yang gini itu ada ya gitu. Jadi kayak kalau dulu kan emang ada yang bilang deep web itu atau dark web itu dipakai untuk aktivitas-aktivitas ilegal gitu kan. Dan sebenarnya tujuan utamanya nggak ke arah sana. Tujuan utamanya itu sebenarnya tahun 2099 atau 99 menuju 2000-an itu salah satu mahasiswa nggak salah di Edinburgh itu dia bikin namanya Freenet. Freenet itu tujuannya buat anonimitas sebenarnya. Jadi dia pengen ada privacy. Terus akhirnya dikembangkan sama lab risetnya Angkatan Laut US. Nah itu akhirnya dibikinlah
Onion Tor. Jadi itu akhirnya ya udah akhirnya berkembang dan ternyata ya untuk orang-orang pelaku nganggapnya ini kayak menjanjikan deh kita bikin sesuatu di sini. Akhirnya barulah muncul marketplace yang ngejual narkoba, barang-barang ilegal yang lainnya itu. Akhirnya ya udah berkembang ke arah sana itu, dan konten-konten sadis dan lain-lain ya tetap ada. Tapi itu sekarang sebenarnya nggak susah ditemuin, di Clearnet pun ada. Oh gitu ya. Yang di surface yang Google apa segala macam ya. Tetap ada. Kalau nyari konten-konten sesimpel nyari konten-konten gore gitu kan tetap ada di internet yang biasa sekarang gitu. Yang palsu-palsu kali ya, tapi ya. Kalau ini kan katanya wah asli bisa nonton live stream apa namanya orang diapain gitu. Kasihan sih nonton live stream di Tor itu, kayak di web itu internetnya lama. Iya lagi. Karena dia itu diputar-putar. Jadi kayak koneksi kita dari Indonesia nih diputar panjang. Makanya koneksinya tuh lama. Lu ngedownload data yang kecil aja tuh lama banget. Sampai 3 kali dipindah apalagi note ya katanya. Iya, apalagi nontonin live streaming kayak nge-lag gitu. 3 FPS kayaknya itu. Bener. Oke, kayak cuma nggak sebegitunya. Nggak sebegitunya ya. Karena kan dulu kan orang-orang ngomongin wah ini barang dari deep web, kan banyak tuh orang di YouTube ya kan yang bikin katanya konten beli barang dari deep web, barangnya serem-serem apa, settingan semua. Makanya ada yang bilang masuk ke deep web aja udah kena gitu. Padahal kena apa gitu. Kan dibikin semenyeramkan itu gitu. Padahal enggak. Sebenarnya itu cuma jalur yang aman aja gitu, buat komunikasi gitu, buat berinteraksi, buat surfing, buat yang lain-lain. Oh gitu. Soalnya pernah tuh gue dulu pas kuliah itu kayak iseng-iseng buka Tor itu, buka webnya apa segala macam, tiba-tiba ditelepon pakai nomor luar. Masa sih? Ditelepon? Enggak, gue angkat pastinya. Nah itu nggak tahu ya, kalau di luar kan nggak tahu. Salah satu negara misalnya Jerman itu sesimpel kita buka torrent aja, lo ngedownload film aja kan langsung datang polisi kan. Oh iya, kalau di luar ya. Benar. Itu mungkin emang udah kebijakan surveillance-nya emang udah sampai situ gitu. Iya, gila tuh beri telepon aku. Mungkin caranya dulu kali ya, cara buka deep web ya kan. Mungkin kan penonton ada yang tahu dan mungkin penasaran, walaupun sebenarnya nggak ada gunanya itu isinya mungkin ya. Banyak scam-nya katanya sekarang ya. Sebenarnya bukan cuma scam doang, sebenarnya ada positifnya juga tuh dark web kalau dari yang saya tahu ya. Karena banyak juga jurnalis ternyata yang bikin jaringan di situ, buka jaringan di situ. Bahkan yang terbaru CIA akhirnya bikin situsnya bisa diakses dari Tor gitu. Sebenarnya positif itu dibikinnya awalnya, tapi kalau dipakai oleh orang-orang yang nggak positif ya jadinya negatif gitu. Facebook juga ada, bisa diakses dari Tor. Facebook juga bikin, jadi lu bisa Facebookan di Tor. Buat apa ya tapi? Selingkuhan juga ribet bener gitu. Nah mungkin caranya dulu kali ya, kalau penasaran pengen buka deep web atau dark web itu gimana caranya Bang? Sebenarnya cuma butuh Tor browser. Jadi Tor browser tuh sama kayak Chrome, sama kayak Firefox, tapi dia emang browser khusus untuk akses address yang di belakang itu .onion. Iya. Nah itu cuma butuh Tor browser. Nah kalau di internet biasa tuh di Clearnet itu kan kita ada mesin pencari namanya Google, Bing dan lain-lain. Kalau di Tor itu ada namanya DuckDuckGo. Dia tuh yang indeks semua website yang ada di sana. Iya. Gue ada lagi. Nah, tapi sebenarnya DuckDuckGo itu bagus untuk privacy. Makanya dia punya browser, dia ngejual, salah satu jualannya DuckDuckGo itu kan lu bisa pakai mesin pencarinya tanpa privasinya tetap terjaga lah gitu. Tinggal one click doang, soalnya pas lu ada api-apinya kan. Saya tahu lagi pas dipencet buar kebakar. Iya. Emang itu buat buka apa tuh kalau pengen privasi itu buat buka apa? Gitu kalau nggak salah. Riset kadang kan gitu kan. Privasi. Iya. Kadang yang terlalu gore atau apa gitu risetnya. Enggak ya gitu ya? Oh enggak. Harus pakai VPN tapi ya masih kalau nggak salah ya. Banyak yang takut juga katanya. Jadi dia tuh udah ada built-in dari Tor-nya. Jadi dia otomatis ada relay gitu. Iya. Itu built-in Tor berarti ya? Built-in di dalam browsernya langsung. Iya sih, kok tambah VPN lagi main lelet lagi. Iya. Lagi. Tapi banyak ya begitu orang karena saking takutnya jadi VPN terus pakai Tor lagi tuh di Onion router ya kan. Oh nggak kebuka kalau itu nggak kelamaan. Jadi berarti apa yang diceritakan misalnya wah ada Red Room nonton live stream atau apa, itu Mas nggak pernah melihat ya yang seperti itu ya? Ada, cuma kayak itu sekarang di internet yang kita gunakan sehari-hari juga ada deh. Iya kan? Karena manusia udah makin gila aja kayak sekarang itu, kayak akhirnya pada keluar gitu kan, pada pengen konten gitu kan, akhirnya ternyata banyak ya manusia kayak gini gitu. Makin ke normalisasi kali ya. Jadi terlihat sesuatu yang udah sering kita lihat gitu. Iya. Biasanya di Telegram tuh begitu-gitu ya. Iya, apalagi Telegram tuh, isinya macam-macam. Ngeri ya Telegram. Apapun yang mau dicari Telegram itu ada sekarang. Gila sih. Ada grup misalnya khusus orang kecelakaan gitu ya. Iya, ada grup orang-orang sakit gitu. Di-update. Orang-orang sakit. Di-update ya, jadi sakit
tanda kutip. Iya, orang-orang yang gak waras lah gitu maksudnya ya. Asal mau bayar aja kali ya kalau situ ya. Iya gila banget, diupdate ya kan, harian, mingguan, gila banget tuh. Di Berantas tinggal bikin grup baru misalnya gitu doang tuh ya, nggak bisa habis ya. Bahkan kalau di dark web itu sendiri sekarang malah udah kepercayaannya udah hilang karena dulu kan misalnya masih ada tuh toko-toko yang jualan barang-barang aneh. Nah sekarang itu dianggap sebagai kayak ini punya FBI deh, decoy jadinya. Iya. Jadi jebakan-jebakannya udah banyak di sana gitu. Jadi kalau orang-orang kayak jualan narkoba, kalau mau beli narkoba lewat ini dulu, lewat Tor misalnya, lewat. Nah, sekarang operatornya itu FBI itu. Operator FBI, jadi lu bayar ke FBI malah ditangkap lo gitu ya. Selesai. Senjata apa segala macam kan banyak tuh di situ barang-barang kontraben ya. Gila gitu ya berarti. Malah lebih aman Telegram ya, kocak juga ya. Mungkin udah ada pergeseran zaman juga kali ya. Dulu kan mungkin karena kan belum ada kayak teknologi zaman sekarang. Kalau sekarang kan udah ada komunikasinya udah lebih gampang dan mereka udah bisa transaksi lewat kripto. Jadi marketplace itu udah nggak dibutuhkan kan. Iya kan mungkin ada pergeseran ke arah sana. Misalnya mereka tinggal komunikasi lewat apalah aplikasi misalnya kayak Telegram atau aplikasi yang lain. Udah habis itu payment udah dikirim lebih gampang kan. Mungkin ada faktor pergeseran ke arah sana juga. Dan soal anonymity juga ibaratnya udah ya karena pakai kripto udah anonim gitu ibaratnya gitu ya. Kayak sekarang kan transfer antar bank misalnya terus antar kalau nggak e-wallet gitu kan namanya itu kelihatan semuanya. Dulu kayak nggak kelihatan deh. Sekarang malah blast kelihatan semua. Makanya orang transfer tuh rada mikir-mikir sebenarnya. Gitu. Malah jadi celah juga gitu ya. Malah jadi celah. Bisa jadi celah ya namanya jangan-jangan. Kelihatan gila. Jangan-jangan itu bisa jadi salah satu hal kecil yang kita nggak sadar malah bikin kita kehack. Itu. Apa mas hal kecil yang kita kadang nggak sadar tahu-tahu malah bikin kehack? Misalnya masuk ke wifi umum gitu. Wifi publik suka konek-konek sana misalkan. Oh mungkin di bandara kali ya. Di bandara itu suka ada yang free charging. Free charging. Iya tahu. Nah, itu tuh kalau di US sih udah mulai ada peringatan gitu untuk menghindari yang kayak gitu. Karena kan kalau mungkin wifi mungkin udah enggak ya. Karena kan dulu itu belum banyak situs-situs yang menggunakan SSL, HTTPS. Nah, kalau dulu mungkin masih efektif. Kalau sekarang ya ngapain gitu kan. Karena kan udah lebih banyak situs yang menggunakan SSL udah dienkripsi. Udah ini mungkin sekarang yang pengen dekat itu ya itu yang free charging di tempat-tempat publik. Oke. Karena ketika itu udah nyolok, ya udah kita nggak tahu itu colokannya apa gitu. Iya. Ada alat hackingnya itu ya, yang kabel colokan mirip Apple itu ya. Gue ada tuh ceritanya. Nanti ada ceritanya tuh ya. Ceritanya gue. Jadi pertama nyolok. Iya. Nyolok casan atau sesimpel kadang-kadang ini deh, apalagi terutama ketemu sama orang baru. Device itu kan perangkat yang ya tentang kita itu kan. Benar. Kadang-kadang gue gampang sih, misalnya social engineering itu bisa dilakukan. Misalnya kita lagi di luar, terus pura-pura kayak HP-nya kemalingan atau mbak gue boleh minjem HP lu nggak? Gue mau mesan Gokar atau mesan apa atau mau nelpon gitu. Tapi sebenarnya orang cuma butuh sekitar 30 detik buat masukin sesuatu. Megang HP-nya ya. Habis itu udah HP-nya udah full control. Dian 30 detik ya? Iya. 30 Gila. Itu buka apa misalnya kalau misalnya dalam waktu 30 detik? Narik sesuatu, masukin sesuatu, udah. Buka web apa terus download apa segala macam gitu kali ya. Bukan artinya kita menyarankan orang-orang untuk nggak membantu orang lain. Cuma agak lebih hati-hati aja. Agak lebih hati-hati ya. Konek wifi publik aman ya berarti ya mas ya? Tetap agak hati-hati aja sih. Cuma kalau wifi publik cuma internetan biasa ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya? Oh nggak apa-apa. Kalau internetan biasa nggak apa-apa. Ya kayak scrolling dong nggak ada masalah. Kalau mungkin ada transaksi digital mungkin agak diamankan aja. Oh itu. Misalnya M-banking gitu, tapi pakai wifi publik itu nggak apa-apa. Pakai wifi publik tambah VPN aja deh misalnya. Harus tambah VPN. Iya. Karena kan di saat-saat genting kita nggak tahu misalnya operator yang kita gunakan jelek, terus satu-satunya pintunya cuma wifi publik kan. Ya udah mau nggak mau kan karena. Gimana kalau dengan membuka website bajakan misalnya atau website? Oh iya, tambahan soal wifi publik itu sebenarnya yang agak ditakuti itu bukan masalah wifi. Sebenarnya kayak misalnya kita lagi di warung kopi A gitu. Warung kopi A ini kadang-kadang ada satu orang, anggaplah orang jahat, dia bikin satu SSID yang lagi menyerupai. Nah itu sebenarnya SSID itu nama wifi itu sebenarnya jebakan. Iya. Nah itu yang ditakutkan sebenarnya ke arah sana. Jadi ketika connect ke sana ya udah akhirnya jalurnya itu udah kelihatan semua gitu. Yang ditakutkan ke arah sana. Cafe A wifi-nya, bawahnya cafe A 5G. Kan lebih kenceng nih. Pas buka dar, nggak pakai password lagi nih, gratis ya kan. Pikirnya kan gitu orang. Biasanya emang kayak gitu, nggak pakai password udah teng gitu. Iya, bisa dihack tuh ya kayak gitu ya. Bahaya juga tuh untuk wifi publik bener kan. Iya, gue nggak pernah lagi sih udah.
ya kan. Awal dia nggak percaya, saya bilangin waktu itu jangan connect wifi public son, nggak percaya dia. Tapi kalau misalnya kayak buka-buka website kayak website bajakan atau website yang gelap seperti itulah, yang kadang-kadang apa Ada identik dengan auto pop up ya. iklan pop up lah identiknya gitu ya. Itu bahaya nggak sih mas sebenarnya? Ya sebenarnya itu salah satu pintu sih, salah satu pintunya sampai sekarang kita pakai produk bajakan misalnya. Dulu mungkin kalau kita masih zaman mahasiswa masih masuk akal ya, nggak ada uang, bla 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 gitu kan. Jadi daripada beli mendingan gue ngebajak gitu kan. Tapi sebenarnya itu salah satu pintu perangkat kita untuk dimasukin malware. Nah malware ini tiap hari narik data. Lu jadi kredensial lu, akun lu login kemana aja ya, itu dia tahu. Passwordnya bahkan termasuk cookiesnya. Jadi dia bisa login tanpa password, Pak. Jadi menyeramkan itu. Kalau website itu konteksnya software ya. Kalau situs-situs film misalnya nonton film bajakan itu kan suka ada auto pop up gitu. Auto pop up itu kadang-kadang tanpa kita sadari itu dia nge-download sesuatu gitu. Itu tanpa kita sadar ngeklik. Tanpa ada notif ke downloadnya gitu. Kadang kan auto pop upnya liar banget kan. Kadang misalnya video nih mau pencet play, dan kan langsung otomatis pop up-nya banyak jebakannya kan. Mau X-nya kok aduh susah benar gitu kan. Kadang itu ngedownload sesuatu. Wah, wah itu bahaya banget berarti ya. Salah satu pintunya dari sana. Walaupun nggak ngeklik misalnya yes atau apa gitu nggak juga ya, nggak mesti ya. Nggak. Parah Ngeri juga. banget. Makanya kan kalau kata orang bijak kan, if you don't pay for the product, you're the Ya, product. you are the product. Iya kan. Pasti ada yang diambil dari lo nih. Kadang-kadang lo nggak sadar gitu kan. Gitu ya. Itu hal-hal kecil juga banyak orang yang nggak sadar juga tuh maksud tentang itu tuh. Jadi mending balik Telegram lagi aja deh. Lebih aman ya, lebih aman ya. Maksudnya kan ya untuk apa grup-grup kripto kan banyak di Telegram juga so. Iya buat belajar investasi kan. Maksudnya begitu. Kalau banyak jangan sampai itu. Karena kemarin juga sempat banyak juga tuh film-film Indonesia dibojok, dilempar di Telegram ya kan, pada marah juga di Uber orangnya son, dijebol-jebolin di Telegram ya kan. Ada lagi nggak mas kayak hal-hal kecil yang wah lu hati-hati lu gitu. Apalagi ya? Kalau nyolokin HP di komputer umum misalnya gitu, bahaya nggak? Ya sama aja. Komputer yang kayak kita kenal sama aja. Bahkan kita tuh sampai sekarang tuh salah satu media kita kalau mau aneh-aneh ke suatu company itu tinggal datang ke resepsionis ya itu baru social engineeringnya berjalan. Kayak kita bilang, Mbak, saya boleh minta tolong udah tuh nyolokin USB. Udah itu kena. Pokoknya sebisa mungkin hindari ini ya interaksi, karena perangkat digital itu kan ya punya kita gitu. Jangan sembarangan aja gitu. Udah itu juga ya. Tapi untuk Gen Z itu hal yang mudah ya. Karena kebanyakan udah introvert kalau sekarang ya Cak ya. Jadi minim interaksi. Bahaya juga ya berarti ya. Banyak hal-hal yang kita nggak sadar gitu kalau itu bisa ngehack kita. Atau kayak link-link di video misalnya kan, kalau mau nonton lanjutannya klik link ini misalnya gitu kan. Iya. Itu bahaya juga ya, masih bukan cuman iklan doang ya sebenarnya itu ya. Kadang pokoknya jangan sembarangan ngeklik link yang enggak ini deh. Kayak sekarang suka ada link sembarangan, ya udah diklik gitu. Itu juga salah satu pintu juga. Ya udah yang benar kalau punya uang, ya udah beli yang legal gitu. Pakai yang legal gitu. Nah, mengurangi resiko udah itu yang benar. Mengurangi resiko benar. Kalau masih nggak ada uang, ya udahlah nggak apa-apa, nikmatin tapi resikonya. Kalau nggak kalau banyak tapi keras aja gitu. Ya kan. Makanya sekarang banyak juga tuh link-link aneh yang dikirim tuh berkedok undangan kawinan mas. Benar. Kan kalau misalnya kita ngundang kawinan teman kita, kadang kan nggak pakai nomor kita sendiri ya kan. Pakai nomornya entah kurang kerjaan banget yang ngiriminnya pakai aplikasi ya. Iya pakai IO lah, pakai apa gitu kan. Kadang-kadang kalau undangan kawinan ternyata ada juga kejadian itu ternyata linknya link phishing mas. Iya. Sebenarnya dia bukan link dalam bentuk link sih. Gue pernah nulis masalah ini sekitar tahun 2022 kalau nggak salah. Tapi itu konteksnya waktu itu masih aplikasi kurir, dan sampai hari ini berkembang dari aplikasi kurir, aplikasi kawinan, aplikasi tilang, macam-macam itu, aplikasi pajak, aplikasi kependudukan. Nah itu sekitar salah satu korban yang diwawancara itu total dia hilang dalam waktu 5 menit itu 95 jutaan. 95 jutaan bapak-bapak di Jogja, di Sleman kalau nggak salah. Lumayan itu bro. Akhirnya ya udah, karena udah resah kan kita kan dari komunitas cybersecurity kayak ngelihat ini kan sesuatu yang mengganggu masyarakat tapi nggak ada tindakan, nggak ada yang jalan nih buat ngatasin masalahnya. Akhirnya seorang teman nulis soal itu, terus akhirnya dia dapat satu pelaku, terduga pelaku. Gue juga akhirnya nulis, terus ngelakuin investigasi terhadap aplikasinya. Akhirnya muncullah satu nama terduga pelaku. Kita publish,
baru akhirnya dari Barreskrim Jalan. Itu nangkap awalnya 2 pelaku, akhirnya pengembangan sekitar 58 orang kalau nggak saya tangkap. 58 orang tangkap dengan total mereka udah dapat uang itu sekitar berapa ya? 14 M kalau nggak salah. Wah, 14 M son. Dan di penjaranya cuma 1 tahun. Bentar juga. Kok bisa son? Tahun doang penjara. Kayak Masuk akal. lebih masuk akal jadi penjahat gitu kan. Daripada yang halal-halal masuk akal yang itu ya ternyata ya. Tapi emang rame. Tadi 50-an orang ya. Itu di depan yang rumah gue itu, di gang gue ini. Itu ratusan orang ketangkap juga buat fishing, gara-gara fishing. Oh iya. Iya. Wah, gila. Tapi orang-orang Cina, orang-orang luar. Oh, Cina mainland gitu Cina maksudnya. mainland, Cina asli. Wah, ngeri banget ya. Iya. Tangkap buat mobil tiba-tiba. Iya, banyak Indonesia pasar yang menjanjikan untuk scam. Iya. Soalnya ini Mas apa kayak ngirim-ngirim link undangan kan kadang kan emang nggak dari nomor teman kita kan. Kita kadang wah ini undangan masa ya nggak saya buka gitu kan. Iya. Dan dia itu menyebar dalam artian misalnya satu orang udah kena, satu ini akan dia dijadiin kayak inang. Nah, inang ini akan menyebar lagi ke yang lain. Jadi dia saling menyebar kayak gitu. Gitu komplek gue kayak di situ misalnya berapa puluh orang, sana berapa puluh orang, Iya. totalnya ratusan orang. Dan itu kayak setahun 2 tahun udah beroperasi. Wah gila Baru ketangkap banget ya. Itu sehari mereka bisa dapat ratusan sampai miliaran ya. Sehari. Gila ya. Oh ya, satu kasus lagi gue pernah ngebantuin juga. Dia nggak butuh waktu lama, hilang sekitar 900 juta. Dengan kasus yang sama, kalau dia aplikasi kependudukan, modus operandi dia sama. Jadi korban cuma dikirimin suatu aplikasi atau dikirimin sebuah link. Link itu nanti jadi link itu dikirimin, tampilannya itu menyerupai Play Store. Oke. Nah, akhirnya diklik download, yang ke download aplikasi. Gila ya. Akhirnya aplikasinya itu diklik, dan korbannya itu bukan melulu orang awam gitu sebenarnya. Iya. Ada faktor yang mempengaruhi, kayak kadang-kadang kita nih yang sadar pun ngelihat, kadang-kadang kita tanpa kita sadar lagi sibuk misalnya. Lagi kayak lu ngurusin sesuatu, terus ada orang ngubungin cepet-cepet aja kan, dia udah kena. Akhirnya itu salah satu pintu juga. Terus akhirnya dia ngedownload, dia ngeklik, akhirnya aplikasinya masuk, ya udah kan, itu udah punya full akses. Kalau dulu itu waktu zaman aplikasi kurir, dia cuma butuh aplikasi itu cuma butuh akses ke SMS karena dia butuh akses buat OTP kan. Oh gila. Kalau aplikasi kependudukan kemarin terakhir pas gue ngelakuin forensik itu kayak itu dia punya full akses, benar-benar full akses. HP korban itu dia punya full. Dan mungkin ngelihat dia akhirnya nguras rekening korban secepat itu, ya udah. Dan lucunya dia itu nasabah prioritas. Wah, masih kena aja buka sonda prioritas son, mana yang tapi nggak prioritas son. anomali detectionnya nggak berfungsi gitu. Jadi nggak lu prioritas atau enggak tetap nggak ada bedanya. Iya sih, karena HP yang kena ya kan. Iya sih, nggak tahu sih. Seharusnya bank bekerja ketika ada anomali detection itu seharusnya kan mendeteksi kok bisa tiba-tiba orang yang selama ini rekeningnya nggak ada interaksi dengan nominal yang sangat besar, tiba-tiba ada transaksi besar. Seharusnya itu kalau sistem anomali detectionnya berfungsi itu nggak terjadi. Seharusnya pengurasan sampai habis itu bisa dicegah itu. Bank itu sampai sekarang masih punya masalah. Harusnya begitu emang ya. Bener-bener kadang kredit card kan gitu kan biasanya telepon kan. Kredit card aja ada sistem kayak gitu kan. Kenapa di bank di debit yang untuk tabungan malah nggak ada kan lucu gitu. Kadang gitu kalau penarikan besar gitu, tapi kalau di film-film sih ya. Soalnya dalam sehari kok penarikannya besar. Jadi pas datang ke bank gitu sih, misalnya tapi nasabahnya beneran nih ya. Ada verifikasi tuh kan. Kayak di iniin pakai kertas gitu. Lu lagi kenapa ini? Maksudnya lagi dia, tapi nggak ngomong. Ditulis di sini. Lu lagi kena apa? Gitu-gitu di sini. Buat ngecek gitu. Se-ekstrim itu. Ya itu anomali deteksinya berfungsi gitu. Nah itu agak aneh sih. Kenapa sistem di kartu kredit ada sistem kayak gitu ketika ada. Misalnya kita selama ini nggak pernah transaksi di situs A gitu dengan nominal sekian, tiba-tiba ada kan sistem kartu kredit langsung otomatis ini kan ngeblok kan, misalnya ngeblok secara sementara atau melakukan konfirmasi ke kita. Tapi untuk tabungan itu malah nggak ada, makanya lebih menyeramkan. Gitu. Banget ya, masa tabungan begitu ya. Tapi ada satu cerita juga tuh tentang bank juga tuh Son. Lu pernah ngalamin Son waktu itu ya kan, jujur. Oh itu iya kan? Iya ya. Yang dia lewat SMS, udah pernah denger belum? Iya. Namanya nama bank itu yang SMS. Yang SMS benar-benar bank itu kan. Itu berhubungan sama yang kemarin akhirnya ditangkap, yang terduga pelakunya itu orang-orang Cina mainland. Jangan yang sini. Ini lagi. Soalnya baru tahun kemarin atau tahun ini itu ngelakuin hacking BTS ya kalau nggak salah ya. Oh iya, kalau itu hacking BTS. Kalau dia keliling itu dia pakai mobil keliling itu. Oh ini berarti. Oh iya. BTS yang dikenain kan? Pakai mobil keliling untuk. Jadi mobil itu ada alat. Ya udah dia keliling. Jadi kayak kita gini loh, kena apa yang iklan di SMS based on location. Oh iya itu ada sama kayak gitu. Iya, tapi ini bener-bener nama banknya. Nama banknya ini. Dia keliling terus
ngincer BTS-nya udah teng gitu. Jadi udah, tapi dia nyasar orang-orang yang di sekitar, yang dia lewati gitu. Bener. Waktu itu gue gitu, dari bank ini bilang, oh kamu punya poin segini. Iya. Dia kan? Hampir ngisi tuh. Hampir ngisi, udah buka lagi. Saya udah bilang bohong kali itu. Enggak, ini beneran. Dari SMS-nya dari bank itu gitu, dia ngotot. Banknya ini yang biasa ngirim, maksudnya SMS-nya ini yang biasa ngirim OTP, Mas. Makanya kan, oh ini ya bener, maksudnya dia yang biasa ngirim OTP nih, ya kan? Pas katanya poinnya kalau nggak gue bilang masa sih dipakai gitu. habis expired gitu kan, gue buka poinnya bisa ditukar HP gitu. Itu Mas HP gede. Lumayan nih dapat proyektor sama sepeda gitu kan. Pas buka suruh ngisi data, udah habis itu. Gitu. Tapi waktu itu saya sempat ngubungin banknya, ya kan dibilang oh enggak ini palsu, dia bilang aman sih. Nggak ada nih program-program ini. Iya. Takutnya kalau lagi meleng aja ya kayak gitu-gitu ya. Iya kadang lagi nggak fokus juga ada bisa salah satu jadi pintu. Waktu itu gue ragunya gara-gara ini lagi pas ngecek loh kok HP ini yang lebih mahal sama sepeda kok poinnya lebih banyak sepeda. Padahal mahal HP ini. Udah kenapa poin yang dibutuhkan lebih sedikit buat nuker ke HP yang lebih mahal gitu ya. Iya gue juga bilang begitu kan, lu ngomong sama gue kan di bawah, inget banget gue kok ini ya gitu. Bohong itu mason kali gitu. Lu gak percaya waktu itu awal-awal. Iya. Ngeri banget ya. Tapi ngomong-ngomong soal hacking itu ada yang ngeri juga ya, selain maksudnya hacking penarikan data atau pencurian uang gitu. Ada yang namanya juga nyadap gitu ya. Penyadapan. Gimana cara tahu kalau HP kita tuh lagi disadap? iPhone versus Android yang mana yang lebih aman, Mas? Aslinya pakai itu lagi udah tahu lagi. Lo tau gak alat hacking terkecil di dunia? Apa tuh? Ya kan? Yang pertama tuh ada Flipper Zero namanya, Mas. Ya kan itu adalah sebuah, ya pasti Mas sudah tahu sih kalau ini sih. Bisa ya itu. Yang pertama tuh, itu di bawah. Coba lihat Mas. Di zaman hacking seperti sekarang Mas, di mana paling aman buat naruh duit? Bank, kripto, e-wallet, atau cash keras, atau berangkas apa di bawah kasur Mas? Kalau dulu kan komputernya dikasih virus kan. Oh, sekarang udah agak beda ya Mas kayaknya ya. Nah, gimana caranya biar sosmed kita tuh nggak kehack Mas?